Imbas roasting Lesti Kejora, komika Kiki Saputri tak henti dihujat oleh fans Leslar. Sebab para penggemar Leslar tak terima jika idolanya di-roasting atau digunjingkan miring oleh pihak lain, termasuk Kiki Saputri. Tak hanya itu, pihak Lesti digadang-gadang akan mempolisikan komedian yang belum lama resmi bertunangan dengan Muhammad Hairi itu. Sandi Arifin, kuasa hukum Lesti yang ditemui, sempat mengisyaratkan soal pelaporan itu. Sejauh ini saya belum berkomunikasi, saya berkomunikasi terakhir sama Dede itu sekitar 4 hari lalu itu juga menyampaikan pemberitaan ini bahwa yang kita laporkan ini bukan fansnya Leslar tapi oknum. Didesak soal kapan Sandi akan membawa masalah roasting ini atas pasangan Lesti dan Bilar, Sandi berusaha menjelaskan secara bijaksana. Nggak ada laporan. Itu menimbulkan polemik gitu. Iya, nggak ada laporan sama sekali. Kan yang saya sampaikan kemarin kan, bila mana klien kami meminta saya sebagai kuasa hukum untuk melaporkan orang, itu kan saya sebagai profesional pasti akan menjalankan kan. Tapi yang kedua, itu kan kembali lagi kepada sahabat dan klien kita sendiri. Kalau misalnya mereka bilang cukup disampaikan secara terbuka atau lisan, ya cukup. Tapi kalau tidak melaporkan kan, ya nggak kita laporkan gitu loh. Cuman maksud saya, tolonglah, maksudku ini kan Dede Lesti sama Mas Bilar sudah baik-baik. Tolong jangan membuat polemik lagi. Kasihan, mereka kan juga punya keluarga dan juga punya baby. Maksudku, proses hukum yang kemarin sudah berjalan kan sudah selesai. Jadi saya rasa jangan menimbulkan kayak permasalahan baru gitu loh. Karena saya berbicara ini sebagai sahabat dan sebagai kuasa hukum mereka. Jangan sampai akhirnya teman sama teman gara-gara netizen atau oknum-oknum yang Kiki Saputri menghadapi dengan tenang isu dirinya akan dilaporkan polisi secara elegan. Namun, pendukung Leslar terlanjur ramai menyambangi akun media sosial miliknya dan menyerbu dengan sejumlah hujatan. Kiki yang berlatar belakang guru menanggapi hujatan pedas warganet dengan elegan alias membalas kejahatan dengan kebaikan, yakni dengan meminta nomor rekening. Kiki berujar akan memberikan sejumlah transferan uang. Esti. Kenapa kenapa diserang di Instagram? Oh, baru kemarin? Iya, kenapa? So, roasting penyanyi-penyanyi dangdut. Lu roasting Lesti? Ada si Putri itu pernah dekat sama Hari itu dekat sama Lesti. Aku bilang, bagus lah, nggak usah, aku bilang gitu. Karena kalau nggak nanti, kalau Hari sama Lesti, masa Putri sama Bilar? Aku bilang gitu, kalau Putri sama Bilar nanti Putri nggak ada di sini hari ini. Lagi cabut laporan, gue bilang gitu doang. Kan bener dong, cabut laporan emang gimana fitnahnya? Terus kamu diserang? Diserang, katanya dasar nggak kasihan sama Lesti, justru karena kasihan. Artis yang membalas, lu ributin di lapak komen, apa lo udah? Aku mah aku ketawain gitu. Iya. Wakok gitu, kayak aku bercandain aja, aku pin-pinin gitu keren. Biar rame aja, terus kayak Kak Kiki gak usah balasin, gak apa-apa, biasa aja hari Sabtu gue rame. Terus pasti cuman pun siapapun manusianya kan pasti tertekan terus ya kan. Ya dengan itu dihadapinya ya dengan tabah aja lah semua, tawakal dia. Makasih lah kepada semua netizen yang telah mendukung itu, doakan terus yang mana yang terbaik lah. Mohon doa restu mereka lah. Semoga langgeng-langgeng lah terus. Viral menjadi nama tengahku, Kiki Viral Saputri. Ya pokoknya menurut aku adalah banyak netizen yang cerdas yang bisa melihat kayak aku merosting itu kan nggak semuanya happy, tapi ada yang happy kayak wah Kiki berani banget nih mengutarakan pendapat dari orangnya langsung dan orangnya pun terhibur. Tapi ada juga netizen, lu kok tega banget sih ngomong kayak gitu, lu nggak mikirin keluarganya dan segala macam. Baik lagi komedi adalah selera dan tidak semua orang bisa kita senangkan karena kita diciptakan bukan untuk menyenangkan orang banyak tapi untuk bermanfaat bagi banyak orang. Aksi Kiki bagi-bagi uang kepada para penghujat membuat Denny Sumargo ikut mengkritik Kiki. Densu sengaja melakukan itu di akun media sosial Kiki demi transferan Kiki. Iya kak, maaf, nggak ditransfer nih kak. Mau transfer pulsa apa transfer pemain bola?
kirim nomor rekening ya, jawab Kiki Saputri. Dan yang menarik, Surya Insomnia rekan kerja Kiki sengaja melakukan kritik pada Kiki dan meminta moge. Di sisi lain, Sandi Arifin yang juga menjadi kuasa hukum Dewi Persik hadir di Polres Metro Jakarta Selatan terkait mediasi lanjutan antara Dewi Persik alias DP sebagai pelapor dan perempuan bernama Winarsi sebagai terlapor atas dugaan pencemaran nama baik. Hanya saja pada mediasi kali ini DP tak bisa hadir. Itu sebabnya Sandi berusaha menjelaskan bagaimana proses mediasi mereka. Pihak terlapor juga sepertinya sudah ada di sini, jadi kami menunggu Mbak Dewi untuk hadir. Walaupun sampai sejauh ini tadi malam dan tadi pagi juga menyampaikan masih melanjutkan case ini dan belum mau mencabut karena dari pihak keluarga belum ada kepastian dan juga belum ada bisa dimaafkan oleh keluarganya, jadi masih tetap untuk melanjutkan. Apa yang belum berbicara banyak dan belum bisa memberi komentar. Tapi yang pasti saya sebagai sahabat dan juga pernah menjadi kuasa hukum mereka, ya saya juga mengingatkan, sudahlah, nggak usah memperkeruh suasana lagi gitu loh. Bila mana nanti orangnya mungkin nggak terima, akan menjadi proses hukum yang baru. Kan udah ada contohnya ini. Saya yakin kalau mungkin hal ini terus terjadi, ya mungkin klien kami juga mungkin tidak segan-segan juga untuk melaporkan orang-orang yang mencemarkan nama baik. Akibat ketidakhadiran DP, mediasi akan disesuaikan kembali jadwalnya. Stervin, kuasa hukum terlapor yang ditemui, mengaku tetap mengupayakan jalan damai dan berharap pelapor memaafkan kliennya. Lantas benarkah pihak terlapor merasa kecewa dengan absennya DP pada mediasi kali ini? Ibu ada yang mau disampaikan apa Bu? Nanti dengan ketemu sama Mbak Dewi Persik kembali. Ada yang mau disampaikan apa Bu? Ibu takut nggak sih Bu ini bakalan langsung dilanjutin ya Dewi nggak mau memaafkan, tapi nggak Bu? Nanti kita lihat proses mediasi lanjutannya ya teman-teman ya. Kita lihat dulu proses mediasinya. Patah ya Bang, dikit aja Bang. Tapi Kondisinya bukannya kita ngomong, kita nggak enak juga soalnya kan kondisinya juga seperti apa. Nanti kita juga lihat proses mediasinya seperti apa. Ibu apa yang mau disampaikan Bu? Teman-teman ya, Ibu apa yang mau disampaikan Bu? Saya Ster. Bu menyesal nggak Bu? Bu menyesal nggak Bu? Ya, sorry. Ya, sorry-nya salah. Ya intinya klien kami tetap meminta maaf sebesar-besarnya. Setelah minta maaf juga kan sudah sesuai permintaannya, minta maaf di depan media. Itu aja sih. Nanti kita akan komunikasi lagi dengan Bang Sandi untuk proses mediasi lanjutannya. Mungkin ada perjanjian apa, janji-janji apa? Oh enggak. Kalau janji enggak. Kita masih upayakan mediasi kok. Kita masih upayakan mediasi. Kita masih nanti akan ngobrol lagi dengan Bang Sandi antara kuasa hukum. Kemarin tadi Bang Sandi juga mengatakan sudah ada hitam di atas putih kemarin ketika ada mediasi. Menanggapinya gimana Bang? Iya. Namanya batal atau gimana Bang? Enggak, kita masih upayakan untuk jadwal mediasinya ya. Iya, teman-teman ya. Bu cukup keganggu nggak sih Bu psikisnya Bu? Bu ada komunikasi lain nggak Bu dengan Mbak DP? Mbak DP. Masih hubungan sama kuasa hukumnya. Dengan Mbak DP-nya sendiri belum ada komunikasi? Belum, kita kan masih hubungannya sama kuasa hukumnya ya. Tapi baik hubungannya Bang? Baik kok, kita hubungannya baik. Oke Bang. Makasih ya, makasih. Tadi cuma minta bukti-bukti aja. Kami kasih waktu kalau apabila memang saya pernah seperti itu. Kami cuma butuh waktu, terus beliaunya bilang sih nggak usah, saya memang salah. Saya minta maaf sambil menangis. Hanya seperti kami ya tunggu dari Umi gitu. Karena kan kalau misalkan mama saya tuh dengerin videonya itu kayak kesel gitu loh.
namanya ibu. Jadi biarkan nanti mami saya sendiri aja. Tapi orangnya udah di Jakarta. Udah. Makanya tadi mami tuh bilang udah biarin aja gitu, tunggu dulu. Saya nggak berani bantah orang tua saya. Jadi karena memang sesuai dengan prosedur kepolisian, hanya saya sama Bang Sandi sama abang mewakili mami untuk kesini. Tadi cuma minta bukti-bukti aja. Kami kasih waktu kalau apabila memang saya pernah seperti itu, kami cuma butuh waktu. Terus beliaunya bilang sih nggak usah, saya memang salah, saya minta maaf sambil menangis. Hanya seperti kami ya tunggu dari Umi gitu, karena kan kalau misalkan mama saya tuh dengerin videonya itu kayak kesel gitu loh namanya ibu. Jadi biarkan nanti mami saya sendiri aja. Tapi orangnya udah di Jakarta. Udah. Makanya tadi mami tuh bilang udah biarin aja gitu, tunggu dulu. Saya nggak berani bantah orang tua saya. Jadi karena memang sesuai dengan prosedur kepolisian, hanya saya sama Bang Sandi sama abang mewakili mami untuk kesini. Itu maaf tetap ada, tapi hukum tetap terus berjalan biar nggak kebiasaan. Oke, Mami. Thank you, Mami. Sehat-sehat terus, Mami. Di lain tempat, sidang Denny Sumargo atau Densu versus Ditya Andrista terkait penolakan pledoi penasehat hukum Ditya minggu lalu. Jaksa Penuntut Umum atau JPU membacakan replik dan menuntut Ditya 1 tahun 6 bulan penjara terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan jabatan. Ditya yang ditemui usai mendengarkan replik JPU Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengungkapkan isi hatinya. Iya, nggak apa-apa. Kamu nanya? Nggak apa-apa ya, biasa aja replik kayak gitu. Nggak ada perasaan gimana-gimana, jalanin aja. Sidang tadi ya itu normal ya, proses yang biasa dilewati. Tadi itu merupakan jawaban jaksa atas pembelaan kita di minggu sebelumnya. Jadi pada poin pembelaan itu memang kami sudah jelaskan juga sebelumnya bahwa perkara ini sejatinya merupakan perkara keperdataan hubungan antara klien Ditya Andrista dengan Denny Sumargo yang dasarnya adalah perjanjian yang dilakukan secara lisan. Nah, sehingga menurut pendapat kami agak kurang tepat kalau dilakukan pendekatan pidana dalam kasus ini. Itu pertama. Kemudian berikutnya juga soal kalau soal tuntutan 1 tahun 6 bulan itu saya pikir juga cukup wajar ya, masih dalam batas koridor yang seharusnya ya. Karena yang dituntut oleh jaksa adalah pasal soal penggelapan. Ada 3 pasal yang ada dalam surat dakwaan sebenarnya. Ada 3, yang pertama 263 pasal pemalsuan, kemudian 374 penggelapan dalam jabatan dan 372. Tapi dalam tuntutan jaksa hanya menuntut untuk hanya membuktikan 1 pasal saja, yaitu 374. Artinya memang ini membuktikan bahwa tuduhan-tuduhan yang lain bahwa Ditya memalsu dan lain sebagainya itu tidak bisa dibuktikan dalam persidangan. Disinggung soal sidang perdata Ditya Andrista di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, soal gugatannya ditolak, Ditya dan pihak kuasa hukum berencana akan melakukan banding. Benarkah demikian? Ditolak. Jadi dalam hukum perdata itu ada 2 jenis putusan, ditolak dan atau tidak dapat diterima. Itu 2 hal yang berbeda. Ditolak dan tidak dapat diterima itu 2 hal yang berbeda. Jadi kalau khususnya buat teman-teman atau pihak-pihak yang kurang mengerti atau awam soal itu, sebaiknya jangan berkomentar melampaui pengetahuannya karena nanti kelihatan ketidaktahuannya. Karena ditolak dan tidak dapat diterima itu beda. Kalau ditolak itu berarti pokok perkaranya itu diperiksa dan diteliti, diadili oleh majelis hakim dan kemudian dinyatakan tidak terbukti, maka ditolak pokok perkaranya, ya kan? Sementara kalau tidak dapat diterima itu berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya formil. Jadi gugatan perdata kami di Jakarta Barat itu oleh majelis hakim dinyatakan NO atau tidak dapat diterima karena hal-hal yang sifatnya formil itu tidak terpenuhi. Dan kami juga tidak kalah
Jadi kalau ada yang bilang kita kalah, salah itu. Bukan kalah, tapi belum menang. Gitu aja kira-kira. Artinya kita masih punya kesempatan mengajukan lagi. Begitu. Nanti akan kami putuskan setelah kita baca dulu salinan putusannya. Kita belum tahu kok hal-hal apa yang kemudian dianggap cacat formil oleh majelis hakim, kita belum tahu. Salinan putusan belum kita dapat. Kalau untuk masalah hukum pasti aku serahin ke kuasa hukum. Cuma kalau dari opini pribadi, ya aku tetap pada gugatan aku. Maksudnya emang belum dibayar dan memang ada hak yang harus aku terima dari dia. Dan itu harus diakui, gua maunya gitu. Aku maunya dia mengakui, itu aja. Untuk masalah nominalnya atau masalah uangnya balik apa enggak, itu sih udah nomor kesekian. Yang penting lo mengakui aja bahwa lo memang belum bayar, itu doang tujuannya perdata. Cuma kalau masalah hukumnya kan yang lebih tahu kuasa hukum. Jadi aku juga belum berunding karena salinan putusannya kan belum diterima sama kuasa hukum. Jadi belum tahu nextnya mau gugat ulang atau mau naik banding atau mau sudah saja fokus ke pidana, jalanin aja, move on. Kalau misalnya pidananya udah beres kan udah enak tuh. Kalau perdatanya mau aku lanjut apa enggak, nanti biar aku, suami, dan kuasa hukum aja berunding. Yang penting pengen cepet-cepet move on aja, udah beresin deh gitu. Capek juga soalnya, makan waktu. Kami sudah sampaikan apa adanya, tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang ditambahi, ya kan. Tinggal majelis hakim nanti menilai seperti apa, itu sepenuhnya menjadi hak dan wewenangnya majelis hakim. Dan tentu saja apapun itu kita akan lihat hasilnya.